biar aja melupakan ini berikutnya. Oke, teman-teman, perhatikan di sini ya. Mohon maaf pollingnya. Mau kalian lihat pollingnya, jawaban A 2 orang, jawaban B 1 orang, jawaban C 5 orang, jawaban D 1 orang, jawaban E 2 orang. Jadi masih belum pasti ini dominannya mana, tapi yang C ada 5 orang yang jawab C. Mari kita cek bareng-bareng di sini ya. Oke, ini rumus dari simpangan baku ya. Biasanya SP sama dengan delta sekian 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 sekian. Ini rumusnya. Pertama kita dapat rumus ini. Oke, sekarang ini nomor 1. Enaknya seperti ini teman-teman. Kita cari dulu rata-rata dari yang pertama. Berapa rata-ratanya? Pasti 101 ya, karena angkanya sama semua, benar nggak? Ya kan? Angkanya sama semua, rata-ratanya sama. Oke, ini rata-rata yang kedua berapa? Kira-kira? Rata-ratanya? Berapa nih? 70, 40, 60, 20, 60, 20, 20, 60, 120, 240, 240, 240, 340, 340 dibagi 5. 340 bagi 5 berapa? 6? 68. 68 ya, oke, thank you. 68. 68, thank you. Ini 68. Sedangkan ini rata-ratanya berapa? Min 24. Min 24. Jadi ini min 1 yang di sini pindah ke sini jadi sama min 24 semua. Oke, perhatikan teman-teman di sini ya. Untuk mencari simpangan baku, perhatikan nomor 1 ya kan, Edin, semua rata-rata dikurangi semua ininya, semua anggota kalau bisa dibilang semua angkanya dikurangi, setelah itu dikuadratin. Perhatikan, ini 101 dikurangi 101 ditambah 101 dikurangi 1 dikuadratin semua, kan artinya apa? 0 tambah 0 gitu kan? Tambah 0 tambah 0 tambah 0 dibagi 5. Betul nggak? Frekuensinya ada 5. Ini artinya 0 juga. Nomor 1 0. Nomor 2, dari simpangan baku ini, 68 dikurangi 20. 48 kuadrat. Ya kan? 48 kuadrat. Ditambah 60, ini ada 28 kuadrat. Betul kan? Ini tanda mutlak ya. Perhatikan tanda mutlak. Terus 68 dikurangi 6, jadinya 8 kuadrat. Ditambah 68 dikurangi 100. Jadi minus 32. Tapi jadi plus 32 aja karena tanda mutlak. 120 dikurangi 68 tuh kurang lebih berapa sih? 52 ya? 52. Tambah 52 kuadrat per 5. Kakak yakin ini hitungannya ada, tapi angkanya besar. Betul nggak? Benar nggak? Hitungnya ada, tapi angkanya besar. Sedangkan yang nomor 3, ya, min 24 dikurangi min 25 itu 1 kuadrat, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1 kuadrat, dibagi 5. Ya udahlah, jawabannya tahu sendiri, jawabannya 2 per 5. Dari sini aja kalian bisa menentukan mana yang tertinggi, mana yang terendah. Betul nggak? Diawali dari 2, mana 2, dengan 3, setelah itu 1. 2, 3, 1, mana 2, 3, 1, jawabannya adalah yang ya. Oke, sampai sini kira-kira paham nggak ini cara penghitungannya? Kakak main langsung dikerjakan aja ya. Misalkan 68 dikurangi apa? Dikurangi 20 dikuadratin, ya kan? Jumlahin. Ini tanda sigma ya. Sigma itu adalah penjumlahan semua datanya. Ya. Oke, sampai sini kira-kira paham teman-teman? Paham. Paham ya? Ini kakak nggak mau hitung, tapi yang jelas pasti besar angkanya, ya kan? Besar aja, pasti terbesar gitu, ya. Oke, kalau kayak gitu kita coba untuk lanjut ke soal berikutnya. Oke. Kalau ini kita coba ke nomor 15. Oke. Nomor 15. Dalam suatu distribusi normal, berapa simpangan bakunya? Rata-rata dan nilai satu elemen yang bernilai 1 simpangan baku lebih besar daripada rata-rata adalah 47,63. Oh, iya, teman-teman. Mohon maaf, untuk nomor 15 ini kakak akan ini kan ya, apa namanya itu? Lewat. Kenapa? Karena dulu kakak pernah ini soalnya kurang, ya. Ini soalnya kurang jelas, dalam artian kurang jelas. Kan untuk mencari berapa simpangan baku kan kita harus menentukan tadi itu apa? Menentukan apa tadi itu? Rata-ratanya berapa, ya kan? Anggotanya berapa? Elemennya apa aja, ya kan itu harus ada semuanya. Konsep itu aja.
Ya kalau misalkan jangkauannya ada mungkin bisa lebih ini, tapi tetap nanti ini masih kurang datanya, ya. Dan ini ada harga sedikit aneh. Rata-rata dan nilai satu elemen yang bernilai 1 simpangan bakul lebih besar daripada rata-rata. Nah, itu artinya apa itu? Di sini tuh agak sedikit komanya tuh di inilah. Ya. Ini lewat aja. Ya, kita nomor ke-16, Kakak masih ingat yang ini. Kita ke 16 aja, ya. Oke, kita ke nomor 16. Nomor 16. Bagaimana dengan nomor 16? Nah, kalau nomor 16, oke, kita coba the polling ya, nomor 16. Bisa. Relaunch, continues. Oke, polling progress. Saya kasih waktu mungkin 2 menit lah. Pertanyaannya lah berapa besar sudut W? Katanya gitu. Berapa besar sudut W? Jadi harus pasti sudut W. Oke, by the way is 15. Ada yang belum masuk ya? Siapa yang nggak masuk nih? Win-win nggak masuk. Mulia Zardani Yulhaq. Dia Ulhaq itu Zaki Al-Fahar, Zaki Al-Fahar, Yusuf Rashid, Khalifah. Iya. Sama dia Ulhaq. Ini ada satu lagi, dia Ulhaq itu ada 2 ya, nggak salah namanya. Satu dari Depok, satu dari ini. Oke, teman-teman, baru berapa orang jawab? 8 orang jawab. Come on. 9 menit lagi. Ayo, 20 detik lagi, 20 detik lagi. Oke. 4, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup ya pollingnya ya, 20 menit. Oke, di sini kakak agak sedikit ini. Oke, lihat hasilnya ya, melihat sini. B-nya 1 orang, C-nya 10 orang, E-nya 3 orang. Jadi di sini ada dominan. Dominan jawabannya adalah yang C. Lebih dominan jawabannya yang C. Artinya udah hampir 70% lebih paham atas hal ini. Oke, perhatikan teman-teman. Ini segi berapa sih? Segi 4 ya? Benar nggak? Karena ada 4 sudut. Benar nggak? Bukan segitiga, ini segi 4. Iya kan? Ada 4 sudut. Segi 4 pasti total sudutnya adalah 300 berapa? 360 derajat. Betul nggak? Artinya, sekarang ini, ada sudut W, ada sudut Z, ada sudut X. Nah, sudut Y-nya kebetulan di luar sudut yang di dalam segi 4 tersebut. Kita ambil aja sudut W-nya, ini Y-nya itu artinya apa? 360 dikurangi ya. Benar nggak? Oke, sekarang kita cek. Jadi, kasar di sini ya, W ditambah Z ditambah X ditambah 360 dikurangi Y itu sama dengan 360 derajat tuh. Betul nggak sih sampai sini? Kira-kira, teman-teman? Betul nggak? Ya kan? Oke? Kira-kira ini betul nggak sih, teman-teman? Betul. W tambah Z tambah X tambah 360 kurangi Y itu sama dengan 360 derajat. Oke ya? Oke, 360 kita coret. Betul kan? Pertanyaan adalah W-nya berapa? Jadi W-nya kita simpan di dalam satu ruas sebelah kiri misalkan. Z, X sama Y-nya pindah ruas. Jadi di sini kalau misalkan dilihat, Y-nya jadi positif, betul nggak? Z-nya jadi negatif, X-nya jadi negatif. Atau bisa dikatakan W itu sama dengan Y dalam kurung Z ditambah X. Ini yang kita cari. Betul ya, yang kita butuhkan untuk menjawab nilai W-nya. Ya kan? Pernyataan 1. Kalian bisa lihat sendiri. Pernyataan 1, kalau kita gunakan aja, bisa dapat bisa mencari jawaban Y-nya berapa? Tidak bisa. Kenapa? Karena Y-nya masih
Y-nya masih ditanya. Betul kan? Nomor 2. Bisa nomor 2 kalau kita masukkan ke dalam soal ini, ke dalam persamaan yang kita buat ini, ya kan? Apakah bisa menjawab pertanyaan berapa besar sudut W-nya? Tidak juga. Kenapa? Karena Z sama X-nya kita nggak tahu. Betul kan? Nah, bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya? Nah, perhatikan, gabungkan dua-duanya, maka jawabannya adalah 135 dikurangi 75. Maka sudut W adalah berapa sih ini? 60 ya, 60 derajat. Seperti itu. Jadi sudut W itu adalah 60 derajat. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, good job teman-teman. Yang jawaban C bagus ya. Teman-teman yang kurang paham, masih belum paham, silakan coba pahamin lagi ya di sini. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya itu nomor 18. Soal berikutnya nomor 16, 17. Silakan. Dicoba kira-kira jawabannya berapa nih? Jika suatu roda berdiam pada suatu jalan seperti gambar berikut dan keliling dari roda tersebut adalah 12 pi, berapakah jarak antara pusat roda dengan titik X? Kayaknya gampang deh. Ini gampang soalnya. Ya benar. Oke. Oke. Kakak berharap ini semuanya jawabannya 100% ya. Jawabannya sama semua. Kakak kasih waktu 1 menit, ayo. Ayo. Waduh, 1 menit hampir habis. 1 menit hampir habis. Oke, kakak masuk 30 detik lagi dah. Yuk. Ayo, teman-teman. 4 orang lagi. 4 orang lagi. 3 orang lagi. Oke, selesai dah. Teman-teman, ya. Di sini jawaban B-nya 12 orang, jawaban C-nya 2 orang. Jadi masih ada jawaban yang lain. Jawabannya benar adalah B-nya, teman-teman. Jawabannya adalah B. Kenapa? Kan pertanyaan jarak antara pusat roda dan titik X. Pusat roda dengan titik X, artinya kita mencari jari-jari. Sedangkan diketahui keliling dari roda tersebut adalah 12 pi. Sedangkan kita tahu keliling itu adalah 2 pi R. Atau pi D diameter, misalkan diameter, pi D diameter. Terserah mau pakai mana. Tapi pertanyaan jari-jari tetap. Jadi kalau misalkan pi-nya 12 pi sama dengan 2 pi R, coret ininya, betul? Maka R-nya kita tahu sendiri jawabannya 6. Ya kan? Kalau misalkan pi D, ya udah D-nya oke, D-nya 12. Kalian akan dapat D-nya 12. Tapi R-nya berapa? Tetap 6. Jawabannya 6. Ya, paham ya? Mungkin teman-teman masih bisa melihat diameter sama jari-jarinya. Ya, oke. Ya, kita lanjut aja soal berikutnya ya. Paham insyaallah. Soal ini gampang. Kita coba lagi nomor 18. 18. Silakan dicoba nomor 18. Kira-kira jawabannya apa nih nomor 18? Free lunch. Oke, sekarang garis M dan lingkaran O berada pada suatu bidang XY. Oke. Jika lingkaran O berpusat pada pusat koordinat 0,0, oke. Memiliki jari-jari 3. Oke. Apakah garis M memotong lingkaran O? Nah, perhatikan. Apakah garis M memotong lingkaran O? Ya. Nah, ini ingat pertanyaannya itu adalah apakah. Kalau apakah, kalian ada 2 kemungkinan. Bisa kebenarnya atau bisa kesalahnya. Ya. Perhatikan, jangan bisa benar bisa salah.
Ya, ingat, jangan bisa benar, bisa salah. Kalian harus mencarinya adalah, oh benar semua nih, oh salah semua nih. Ya, itu carinya. Benar semua benar, salah semua juga benar. Tapi kalau misalkan, oh ini bisa benar, bisa salah. Artinya rancu. Ya, coba kira-kira jawabannya apa? Oke, yang lain? Oke, yang lain? Ayo, 30 detik lagi. 13 orang dari 17 orang. Oh, udah masuk ya. Oke, habis. Waktunya habis. Oh, kalian lihat di sini apa? A-nya 4 orang, B-nya 2 orang, C-nya 3 orang, E-nya 4 orang. Maka jawabannya yang tepat mana nih? Masih nggak ada yang dominan ya? Belum ada yang dominan. Oke, oke. Softshare, kita cek lagi barang-barang teman-teman. Sekarang kita buat inisial dulu ya. Coba kalian bayangkan. Kakak akan coba untuk buat gambarnya dulu, biar nanti mungkin agak sedikit membantu. Ya. Lingkarannya mana lingkaran? Oke. Anggap seperti ini ya. Mohon maaf kalau kurang pas. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Oke, berjari-jari 3 ya. Kalau berjari-jari 3 kalian tahu kalau di sebelah sini jadi min 3. Kalau perpotongan sumbu X sebelah sini jadi 3. Kalau di atas positif 3. Kalau di bawah minus 3. Oke, benar nggak? Apakah garis E memotong? Oh, oke. Kakak akan gambar warna biru garisnya. Ya, pertama, nomor 1 dulu kita cek nomor 1. Kemiringan garis 1/20. 1/20 tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu nggak maksud di sini gradien 1/20? Maksudnya apa 1/20 tuh? Kenapa bisa ada kata 1/20? Dari mana itu? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Kalian masih ingat nggak sih perbandingan Y per X? Perbandingan Y dan X. Jadi Y-nya 1, X-nya 20. Ini perbandingan antara delta Y dan delta X. Artinya 1 dan per 20. Tapi kan di sini kita nggak tahu. Kemiringan tuh 1/20. Tapi garisnya bisa di mana aja. Betul nggak? Ya kan? Nah, konsep dari 1/20, Y-nya 1, X-nya 20. Ya kan? Misalkan contoh, di sini X-nya 1. Anggaplah di sini 20. Kalau kita ambil garis lurus, ya kan? Seperti ini misalkan, mohon maaf, nggak terlalu pas. Seperti ini misalkan, nggak terlalu pas juga, udahlah, di sini aja. Set. Nah, gini aja udah langsung. Ya kan?
Seperti ini. Ini kemiringannya 1/20. Ini kemiringannya 1/20. Tapi posisinya kita nggak tahu di mana. Karena tidak ada patokan ini. Tidak ada patokan perpotongan sumbu X-nya di mana, perpotongan sumbu Y-nya di mana. Yang jelas gradiennya atau kemiringan garisnya 1/20. Betul nggak? Ya kan? Bisa aja seperti ini nih. Bisa aja seperti ini. Bisa aja seperti ini. Ini kemiringannya sama, sejajar kan? Dengan gradien yang sama. Ini menyinggung. Terus yang di atas gimana? Oke. Terbayangkan sama teman-teman semua. Ya kan? Dengan kemiringan 1/20, bisa juga di bawah ya, teman-teman. Ini bisa juga di bawah seperti ini nih, di bawah. Ke bawah juga bisa. Yang jelas kemiringannya 1/20. Tapi posisi di mana garisnya kita nggak tahu. Artinya nomor 1 ini secara tidak langsung itu bisa dikatakan memotong dan tidak. Bisa benar, bisa enggak. Iya, bisa memotong, bisa enggak. Betul enggak? Ya kan? Bisa memotong, bisa enggak. Oke, ini konsep dasar. Perhatikan, ini konsep dasar. Ya. Nah, artinya bisa memotong, bisa enggak. Artinya rancu. Oke, artinya rancu. Kita udah, nomor 1 kita lewat. Ya, nomor 1 kita lewat. Ya. Ini yang garis biru kakak simpan, tapi yang garis biru ini kakak anggap tidak ada awalnya. Ya. Nah, sekarang ini. Nomor 2 kita cek ke nomor 2. Kakak kasih warna hijau. Misalnya nomor 2. Titik potong garis M terhadap sumbu X, ya kan? Kurang dari -3. Kurang daripada -3 di sini. Ya, kurang daripada -3. Artinya maksudnya seperti ini. Artinya, misalkan gini, satu garis seperti ini bisa nggak? Dia kurang daripada -3 tuh, lihatin. Dia kurang daripada -3 ininya apa? Perpotongan terhadap sumbu X-nya. Oke, kurang daripada -3 kan? Ataupun seperti ini bisa. Mohon maaf, jadi garis jelek ya. Nah, misalkan seperti ini bisa nggak? Ke bawah. Seperti ini. Perpotongan terhadap sumbu X-nya kurang daripada -3. Iya, betul. Ya kan? Gradiennya nggak dikasih tahu, tapi yang jelas perpotongan terhadap sumbu X-nya kurang daripada -3. Artinya ini bisa macam-macam. Betul nggak? Secara tidak langsung pun kalian bisa berpendapat bahwa ini bisa iya, bisa tidak memotong lingkarannya. Betul nggak? Bisa iya, bisa tidak memotong lingkaran. Bagaimana kalau dua-duanya kita gabungkan? Sekarang dua-duanya kita gabungkan. Ya, dua-duanya kita gabungkan. Dua-duanya kita gabungkan, kasih warna merah. Nah, kalau dua-duanya kita gabungkan, artinya kan kemiringan 1/20 dan perpotongan sumbu X-nya kurang daripada -3. Betul nggak? Ya kan? Sekarang kalau misalkan kakak perhatikan di sini, ini bisa aja warna biru misalkan yang dari -20 ini misalkan ya, kasih gambar dari -20 ini ke sini, betul kan? Kurang daripada -3 kan, benar? Terus ini gitu kan, kurang daripada -3 semuanya. Ini juga sama, ininya juga sama, tapi yang paling atas perhatikan, ini pun kurang daripada -3 perpotongan sumbu X-nya, walaupun jauh banget, nggak tahu angka berapa, karena gambarnya terbatas, ya kan? Jauh banget, angkanya terbatas, tapi dia tidak memotong lingkaran. Betul tidak? Tidak memotong lingkaran. Seperti itu. Tetap ada dua jawaban kemungkinan. Bisa memotong, bisa tidak. Betul nggak? Bisa memotong, bisa tidak. Ketika semuanya udah seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya kan? Kita tidak bisa menentukan apakah dia memotong atau tidak, karena ada dua-duanya. Gitu. Ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Oke, kira-kira sampai sini teman-teman paham atau tidak? Paham nggak maksud kakak? Konsep dasar gradien. Kenapa ada 1/20? Dari mana konsep 1/20? Itu perbandingan Y dan X. Ini kan dasarnya dulu ya, biar kalian tahu. Itu aja udah penting. Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Belum ada, Kak. Paham ya? Sampai sini paham ya? Contohnya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba soal berikutnya. Oke, dicoba aja deh. Mungkin bisa dikatakan lumayan 2 menit. Kakak kasih waktu 2 menit untuk nih. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Jika panjang lebar tinggi dari kotak perhiasan tersebut, perhiasan kedua, mohon maaf, adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua?
dalam satuan inci kubik. Kira-kira berapa? Oke, gimana? Kira-kira, teman-teman? Nomor 19? Oh. Oke, setengah menit lagi, ayo. Baru 10 orang jawab. 7 orang lagi, saya tunggu. Oke, udah sekian 2 menit. Kakak bilang cuma 2 menit. Coba sekarang teman-teman kita perhatikan di sini kakak mendapatkan B, C, D, E yang dominan E yaitu 8 orang. Sisanya adalah C, B 2 orang, C 3 orang, D 1 orang. Mungkin tadi ada yang mau masuk tapi keburu kakak close pollingnya, mohon maaf. Tapi itulah hasilnya. Jadi masih ada dominan, jawabannya E. Kalau kakak lihat ya jawabannya E sih. Dari mana? Ya kan kita tahu kan. Panjang kali lebar kali tinggi itu sama dengan 12 ini katanya gitu. Ya kan? Ini kotak pertama. Kotak kedua yaitu kan ini, setiap panjang lebar dan tingginya itu 2 kali lipat. Betul kan? Jadi 2 panjang, 2 lebar, 2 tinggi sama dengan 8 panjang kali lebar kali tinggi. Ya udah 8 kali 12, maka jawabannya adalah 96, teman-teman. Jawabannya E. Berapa kapasitas kotak perhiasan kedua ya? 96. Inci kubik. Ya. Dikira ini masih gampang? Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 20. Oke. Relaunch polling. Kakak kasih waktu 2 menit, teman. Suatu kaleng kecil berbentuk tabung diisi setengahnya dan diletakkan dengan posisi tidur. Oke. Pada permukaan datar, kaleng tersebut berisi 64 inci kubik air dan tinggi air pada posisi itu adalah 4 inci. Kak, soal yang tadi jawabannya berapa? Farel. Oh, Farel. Tadi jawabannya 96 sebelumnya ya. Jawabannya apa itu? Farel. Yang ini jawabannya 96. 96. Nomor 19 kan? Iya. 8 kali 12, 96. Oke ya, Farel. Oke, teman-teman. Bagaimana dengan soal yang nomor 20 ini? Suatu kaleng kecil bentuk tabung diisi setengahnya. Diletakkan pada posisi tidur pada suatu permukaan datar. Kaleng tersebut berisi 64 pi inci kubik air. Oke. Dan tinggi air pada posisi ini adalah 4 inci. Nah, jika kaleng tersebut diletakkan dengan posisi tegak, bertumpu pada alas lingkarannya pada suatu permukaan datar, berapa tinggi air pada posisi ini dalam satuan inci? Katanya gitu.
Aduh. Oh, udah 3 menit ternyata. Saya kira udah 2 menit. Baru 10 orang jawab. Oke, kita selesaikan dulu ya, hand polling. Oke, di sini A yang jawab A 2 orang, yang jawab C 4 orang, yang jawab D 1 orang, yang jawab E 4 orang. Jadi antara C sama D 4 orang. Jawab C sama E itu 4 orang. Ya, kita cek bareng-bareng ya. Kita cek bareng-bareng, kita lihat. Kalau pengen tanya ke kalian ya, ini sambil ngobrol-ngobrol aja, liatin. Kalau misalkan kita punya tabung seperti ini, ya, kita punya tabung seperti ini, anggap. Kan dia posisinya tiduran kan, terisi setengahnya. Kalau terisi setengahnya, kalian pasti bisa beranggapan bahwa dia itu segininya, benar nggak sih setengahnya air tuh? Benar nggak? Airnya itu setengahnya, betul tidak? Ya kan? Posisi tiduran. Betul kan posisi tiduran? Nah, sekarang dari soal dia mintanya adalah kalau posisi tegak. Mana sih lingkaran? Nah, kalau posisi tegak, misalkan posisi tegak ini, misalkan. Ya, mohon maaf, jangan di situ lah, di bawah sini. Posisi tegaknya ya. Posisi tegak misalkan seperti ini. Kan karena kapasitasnya masih setengah dari volumenya kan? Benar kan? Setengahnya kan, diisi setengahnya kan? Maka mungkin kalian bisa berpendapat bahwa air itu segini nih, setengahnya. Benar nggak? Betul kan, teman-teman? Coba kalau kalian perhatikan, ketika dia itu setengah dari pada saat miring ya, pada saat tiduran, katanya tinggi airnya itu adalah 4 inci. Ini kan bisa dikatakan jari-jari, teman-teman. Betul nggak? Jari-jari lingkarannya. Oke, dapat? Jari-jari lingkarannya dapat? Nah, sekarang pada saat ditegakkan, pasti posisi airnya itu di tengah-tengah dari tingginya. Ini kan tinggi dari apa? Tinggi dari apa? Tinggi dari tabungnya, ya kan? Setengahnya kan pasti. Pasti itu setengahnya karena posisinya setengah di terisi setengahnya. Sekarang kalau kalian perhatikan, karena volumenya itu adalah 2VR kuadrat, 2VR kuadrat lagi, mohon maaf. VR kuadrat T kali tinggi, ya kan? Dimana katanya tuh pada saat terisi setengahnya itu, yaitu 64 pi, ini kan terisi setengahnya 64 pi posisinya, maka tingginya berapa? Ya kan? Ya udah, karena kita udah punya R-nya itu 4 kuadrat kali T, pi-nya coret 64 sama dengan 16 T. Coret 16 sama 64, jawabannya 4. Jawabannya A ya, teman-teman. Kira-kira di sini ada paham nggak? Mas Kakak paham nggak? Pada saat tiduran, ketika ditegakkan kembali gitu kan, pasti kan posisi air tuh di tengah-tengah tinggi dari apanya ya? Kalau dibilang tinggi dari bidang tersebut, pasti tengah-tengahnya kalau volumenya setengah. Itu kan sifat dari air, sifat dari volume, ya kan? Sifat dari volume. Pada saat divertikalkan, pasti setengahnya dari tingginya. Pada saat ditegakkan, pasti setengah dari tingginya. Gitu. Benar nggak? Ini kan sifat air, sifat volume. Jadi pada saat tiduran, kita udah dapat jari-jarinya 4. Betul nggak? Paham nggak, teman-teman? Secara tidak langsung, tinggi air pada posisi tiduran itu 4 inci. Itu artinya jari-jari. Ya, itu artinya jari-jari. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira?
Sampai sini ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Paham? Sampai sini paham? Baterainya hampir habis. Mohon maaf. Oke, kakak tanya, kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Paham? Yang lain paham? Yang belum jawab apa? Paham? Nah, itu dia. Itu sifat-sifat. Jadi, oke. Seperti inilah ya soalnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Saya udah habis? Enggak, masih ada soalnya. TPS prediksi kedua. Mohon maaf, ke bawah lagi ya. Dari mana? Dari sini. Oke, dari sini ya kita mulai. Mungkin ABCD-nya kalian tahu sendiri ini sama. Langsung ke nomor 1, dicoba aja nomor 1. Kalian kasih polling ke kalian. Relaunch, kita mulai. Silakan dicoba. Katanya apabila apakah bilangan bulat positif X dapat dibagi oleh 7? Kayak saya pernah dengar soal ini dah. Apakah bilangan bulat positif X dapat dibagi oleh 7? Ini pertanyaannya apakah ya? Ini pertanyaannya apakah? Oh, 18 orang. Artinya udah semuanya masuk ya sekarang? Oh iya, udah masuk. Yang belum masuk, yang masuk, ada yang masuk. Oke. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa? Apakah bilangan bulat X dapat dibagi oleh 7? Jumlah faktor prima dari X adalah 12. Ayo. Ingat, karena pertanyaannya apakah, jadi kalian harus menentukan apakah dia mengarah ke benar saja atau dia mengarah ke salah saja. Ya, pastikan itu. Oke, 5 orang lagi, ayo. Kayaknya kalian masih ada yang belum paham masalah pertanyaan apakah itu bagaimana konsepnya. Oke, kita ulangi lagi di sini ya, sampai jelas. Di sini belum ada jawaban yang dominan sekali, ya, belum ada jawaban dominan sekali. Oke, kita cek bareng-bareng. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, di sini jawaban A 2 orang, jawaban B 3 orang, C 1 orang, D 2 orang, E 7 orang. E-nya 7 orang. Tapi kita cek bareng-bareng, jawaban yang paling tepat kita yang mana? Karena ini pertanyaannya apakah, bukan berapakah. Ingat lagi. Oke, sekarang ini. Maka tanya, sambil kalian boleh jawab ya. Bukan boleh jawab, kalian jawab. Jumlah faktor prima dari X adalah 12. Jadi kemungkinan angkanya berapa aja yang hasilnya 12? Bilangan prima. Berapa sih? 57, benar nggak? Ini nomor 1 dulu ya. 5 dan 7 bisa nggak? 5, 7. Artinya 12 kan? Artinya 12 kan? Bisa dibagi 7? Bisa. Benar nggak? Karena ada angka 7-nya ya. Benar. Oke, yang hasilnya 12. Ada lagi nggak yang hasilnya 12? Yang hasilnya 12?
237. Oh iya, 237. Terima kasih. Bisa dibagi 7 nanti pada saat dikalikan terus dibagi 7 bisa? Bisa, karena ada akar 7-nya, ada 7-nya kan? Pada akar 7, ada angka 7-nya kan? Bisa. Kalau misalkan berapa lagi? 1. Atau prima nggak ada satunya. Gimana? Ada lagi nggak? Kalau misalkan kakak tulis nih 3, 3, 3, 3. Boleh apa tidak? 2, 5, 5. Boleh apa tidak? Kira-kira. Ini 12. Ini pun 12. Kira-kira boleh nggak? Karena tiganya ada 4. Jadi kan 3 kali 3, 3 kali 4 kan? Seperti ini boleh atau tidak? Jumlahnya 12, tapi bisa dibagi 7 nggak? Enggak. Kalau misalkan ini bisa dibagi 7 nggak? Enggak. Jadi ada 2 jawaban dong. Menurut kalian. Ya kan? Tergantung dari kan gini. Jumlah faktor itu kan bisa berapa aja kan? Misalkan 49, kita tahu 7 kali 7. Faktor 7 dan 7. Bukan hitungnya 1. Gitu kan? Bukan hitungan 1. Gitu. Ini pun 3, 12 jumlahnya. Jadi 3-nya ada 4. 3 kali 4. Contohnya seperti itu. 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 5 kali 5. Jadi ini. Tapi ini bisa dibagi 3? Enggak. Jadi kalau nomor 1, menurut kakak, ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nomor 1. Kalau nomor 2, katanya apa? Faktor dari X yang berbeda. Yang berbedanya kita kalikan. Yang kita jumlahkan. Sorry, yang berbedanya kita jumlahkan. Betul tidak? Maka jawabannya pasti 57 dan 237. Nggak ada lagi. Ada lagi nggak? Yang berbeda hasilnya 12. Jumlahnya 12. Ada lagi nggak? Kira-kira? Tidak ada lagi kan? Jadi pada saat tidak ada lagi ini, dia kan mengarah ke betul semua. Dia mengarah ke, iya, cuma ada 57 dan 237. Artinya, bilangan positif X itu dapat dibagi oleh 7. Ya kan? Benar nggak? Karena nggak ada lagi. Dia mengarah ke benar aja nomor 2. Dia mengarah ke benar saja nomor 2. Betul nggak? Ya kan? Artinya jawabannya adalah yang B. Kenapa? Yang benar kan cuma ini. Cuma yang nomor 2 aja ya. Dia mengarah ke benar. Ya, kalau misalkan teman-teman, oh dia mengarah ke salah semua misalkan, contoh ya ini, mengarah ke salah semua, ya kan, mengarah ke salah semua, tetap jawabannya B, benar. Ini dianggapnya benar walaupun salah. Jadi apakah bilangan positif X dapat dibagi oleh 7? Tidak sama sekali, gitu kan? Itu kan mengatakan dia tuh menyatakan kebenaran bahwa dia tidak bisa ini. Jadi untuk pertanyaan apakah itu seperti itu. Jadi walaupun salah itu dianggap benar. Kalau itu salah semua. Kalau ada benar, ada salah, itu kan artinya rancu. Benar nggak? Nah, untuk nomor 2, kebetulan dia betul semua. Ya kan, benar semua. Ya udah jawabannya adalah yang nomor 2 saja yang benar. Seperti itu. Kira-kira paham sampai sini, teman-teman? Kira-kira? Paham, Kak. Paham ya? Jadi itu. Kehati-hatiannya dalam seperti itu ya. Kehati-hatiannya apakah pertanyaan itu seperti itu. Jadi kita harus melihat per pernyataannya. Terus lihat pertanyaannya itu apa. Jadi kan kita harus bisa memprediksikannya kemana gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 2, jika X ya bilangan bulat positif. Oke, langsung aja polling lah ya. Sambil kalian coba menjawab, kasih waktu 3 menit untuk soal ini. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10. Faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X, Y kecuali
Oh iya, oke. Oke, ada. Ayo, baru 2 menit, hampir 2 menit. Kalau jawabannya masih kurang ini ya. Kecuali yang mana ya? X merupakan faktor dari 10 dan Y faktor dari 12. Ayo, tinggal 3 orang lagi. Setengah menit lagi. Ayo, coba. Oke, tinggal 1 lagi. 3, 2, 1, dan habis. Oke, 1 orang lebih jawab, jadi oke. Jawaban A 3 orang, jawaban B 1 orang, jawaban C 3 orang, jawaban D itu 9 orang, jawaban E 1 orang. Teman-teman, pengen tahu Kak? Faktor dari 10 berapa sih? 1, 2, 5, 10 ya? Ada lagi nggak sih? Nggak ada ya? Kalau faktor 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Betul nggak? Nah, sekarang semua bilangan berikut bisa menjadi nilai X dan Y. Kan ini X-nya 10, Y-nya 12, mohon maaf ya. Sekarang ini, 1 bisa, 1 kali 1. Dapat, benar. 4 bisa, 2 kali, ini 2 ya, 2. Bisa, benar. 15, 3 kali 5. Oke, bisa. 36. 36, berapa kali berapa antara X dan Y? Nggak ada. 40. 4 kali 10, 10. Ya udah, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Ya kan? Bisa. Yang lainnya? Nggak bisa. 36 nggak bisa. 36 itu artinya 6 kali 6, 9 kali 4, 12 kali 3, karena nggak ada 3 sih. X yang nggak ada 3. Jadi gitu. Ya. Oke ya, ini masih hitungannya gampang, tapi konsentrasi ya saya inginkan. Ya. Kakak pengen dominan, Wah, nomor 3. Mungkin kalian kalau masih ingat soalnya, ini apa? Mohon maaf, ada yang tanyakan? Tadi ada suara? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, nomor 3. Kalau kalian masih ingat, silakan jawab. Jawabannya apa? Apakah N kelipatan dari 3? Pertanyaannya di situ. Apakah N kelipatan dari 3? Ingat ya, yang namanya digit satuan, puluhan, ratusan, ya, karena ada 3 angka, ada 3 digit, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke. Oke.
Oke. Apakah N keikatan dari 3? Udah 13 orang, ayo 5 orang lagi, kira-kira 5 orang lagi jawabannya apa? Tiga orang lagi. Ayo. Oke lah ya. Ya, ini hitungan ini perlu waktu sih untuk menghitung. Ayo, 25 detik lagi. 2 orang lagi. Come on. Dan selesai. Saya 2 orang lagi belum jawab, oke. Kalau kalian lihat di sini, jawaban A 1 orang, jawaban B nggak ada yang jawab, jawaban C 6 orang, jawaban D 2 orang, jawaban E 7 orang. Jadi antara C sama E. Oke, antara C sama E, 6 orang, 7 orang. Ya. Oke, kita cek bareng-bareng. Sekarang ini. Suatu angka itu bisa dibagi 3. Gimana? Syaratnya apa? Ada yang tahu nggak? Suatu angka, terserah mau ratusan, mau ribuan, mau jutaan, gitu, bisa dibagi 3, itu syaratnya apa? Kira-kira ada yang tahu? Teman-teman? Suatu angka bisa dibagi 3, syaratnya apa? Semua digitnya ketika dijumlahkan bisa dibagi 3 juga. Jadi digitnya dijumlahin, itu juga bisa dibagi 3. Artinya angka tersebut bisa dibagi 3. Ya. Jadi patokan kita, ya. Jadi ini kan ada 3 angka, 1, 2, 3, ya. Ketika dijumlahkan itu bisa dibagi 3 juga, ya kan? Ini ratusan, puluhan, satuan, RPS, ratusan, puluhan, satuan. Oke, sekarang ini, ya. Ini n angka n, ratusan, puluhan, satuan n. Oke. Nomor satu katanya. Digit satuannya dari n adalah 3. Jadi satuannya itu adalah angkanya 3. Ini 3 nih katanya tuh. Nah, sekarang ratusan sama puluhannya berapa? Gitu kan? Misalkan 213, bisa nggak? Bisa. Dibagi 3? Bisa, ya kan? Terserah, pokoknya ini harus 3 aja. Ini harus 3. Oke, misalkan 713. Bisa dibagi 3 nggak? Enggak. Kenapa? 7 tambah 1 tambah 3? 11. 11 tambah bagi 3 nggak bisa. Betul kan? Misalkan 8, 23 misalkan. 823 nggak bisa juga. Ya kan? Nggak bisa juga. Kalau misalkan 723 bisa, ya kan? Kenapa? Itu 12. Artinya nomor 1 itu bisa benar, bisa tidak. Bisa iya, bisa enggak. Gitu kan? Betul nggak teman-teman? Paham nggak sampai sini? Mungkin agak sedikit kecilin ininya. Terlalu gede kakak nulisnya. Ya. Itu nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Jumlah digit dari puluhan dan ratusan dari n adalah 8. Jadi, secara tidak langsung, ya, ini kan digitnya ya. Pokoknya gini, jumlah mereka berdua, puluhan dan ratusan itu 8. Terserah berapa, misalkan 71, misalkan di sini 5, misalkan, ya kan, satuannya 5. Misalkan 17, bisa juga 17 berapa? 6 gitu. Oh sorry, 715,
715 berapa sih? 8, 13, oh nggak bisa. 176, 8, 14. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga. Terus misalkan 2, 6, 1 misalkan. Bisa dibagi 3 nggak? Bisa. Kenapa? 2 tambah 6 tambah 1, 9. 9 dibagi 3, bisa. Betul kan? Nah, artinya nomor 2 pun bisa benar, bisa salah. Bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya? Kita gabungin dua-duanya. Betul kan? Kita gabungin dua-duanya. Ratusan, puluhan, terus satuan. Ratusan sama puluhan itu 8. Jelas. Sedangkan satuannya itu 3. Harus. Betul kan? Nah, artinya jumlah dari mereka, digit ini berapa jumlahnya? 11. Dibagi 3, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, perhatikan. Ini dari dua pernyataan kita gabungkan, dia mengarah ke satu aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Contohnya ya. 8. Bisa aja kan 263, terus 173, 533 misalkan, ya kan? Terus berapa lagi? 443 bisa aja. Betul? Ini semuanya kalau kita jumlahkan bisa dibagi 3? Enggak, tetap. Ya kan? Karena totalnya 11 dibagi 3 ya nggak ada hasilnya. Seperti itu. Jadi dia mengarah ke tidak doang. Ke tidak doang. Artinya, kita mendapat jawaban nggak? Dapat jawabannya. Apakah N kelipatan dari 3? Tidak. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena kita gunakan dua-duanya mendapat jawaban tidak. Apakah N kelipatan dari 3? Tidak sama sekali. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Paham nggak nih? Paham nggak nih? Ya. Tidak semua, mengarah ke tidak semua, udah tidak semua. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kira-kira paham sampai sini teman-teman? Yang pollingnya masih ragu antara A, D, sama E, ya, seperti ini. Jadi untuk pertanyaan apakah seperti ini. Oke, sampai sini. Paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Paham. Oke, kalau paham, mantap. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kalau gitu. Nomor 4, silakan dicoba nomor 4. Nomor 4, relaunch, polling. Silakan. Jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan dari 3 dan S kelipatan dari 6, maka RS haruslah kelipatan dari berapa dong? Kelipatan dari Kakak cuma kasih waktu 2 menit ya untuk soal ini. Waduh. 1 kelipatan 3, 1 kelipatan 6. Waduh, nomor 4. Yang mana nomor 4? Oke, selesai.
Waktunya selesai. Ya. Di sini udah ada 16 orang jawab, 2 orang lagi belum jawab. Kira-kira teman-teman, di sini kakak menemukan A-nya 9 orang, C-nya 1 orang, D-nya 6 orang. Jadi di sini dominannya yang A ya, 9 orang. Sekarang, jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, ya kan? R merupakan kelipatan dari 3 dan S kelipatan dari 6, maka RS, R dikali S, haruslah kelipatan dari berapa? Teman-teman? Kalau kalian coba-coba hitung-hitung semuanya, misalkan 3 kali 6, betul? Terus misalkan 6 kali berapa? 6 kali 6 juga boleh. Misalkan 6 kali 12 juga boleh. Ya kan? Misalkan 9 kali 6 juga boleh. Benar nggak? Kira-kira, teman-teman. Ini semua kalau kita lihat, angka-angka ini, misalkan ini berapa? 18, 36, 72, 54, ya kan? Semuanya, berapapun itu, terserah. Kelipatan 3 dan kelipatan 6 kita kalikan. Maka menurut kalian, ini haruslah kelipatan dari FPB-nya berapa kira-kira? Kalau dari semua ini aja lah. Dari 4 ini aja contohnya. FPB-nya berapa? Teman-teman. Kita mencari FPB-nya di sini. Ya, bukan FPB ya, maksudnya FPB yang sama mungkin ya, benar ya? Benar. Berapa? 9 ya. 9. Betul. Semuanya bisa dibagi 9. Kenapa seperti itu? Ini triknya sih sekalian. Ini kan 3, ini 6. 3 itu 3. Kalau 6 itu kan 2 kali 3. Benar nggak? Pasti ada unsur 3 dan 3-nya langsung. Semuanya pasti ada unsur 3. Sisanya adalah kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4. Pasti 3 dan 3-nya kepakai terus. Ini sama ini kepakai terus nih. Benar nggak? 3 dan 3 ini kepakai terus. Sedangkan nanti ada sisanya kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 6, terserah. Yang jelas awalnya adalah 3 dan 3 kali 2. Nah, ini kita intinya tetap ada 9-nya. Seperti itu. Paham sampai sini kira-kira? Ini trik kakak sih ini. Ya. Ini trik kakak. Jadi 3 kali 3 9. Jadi pasti akan ada kelipatan-kelipatan 9 gitulah. Ya. Bisa pun kelipatan 6. Bisa kan gitu. Tapi kan ini karena perkaliannya kan perkalian ya, harus minimalnya udah 18. Gitu. Belum angka-angka yang lain, gitu maksudnya. Ya. Jadi tetap ini adalah 9. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Oke, mohon maaf, kakak bentar ya. Kakak pengen lihat partisipannya di sini berapa orang. Ada 18 orang. Ya, kakak pengen save dulu ya, bentar, mohon maaf. Oh, nggak bisa ini ya, nggak bisa di ini. Di apa ya? Oh ya, bentar ya, kakak coba foto dulu sebagai ini doang. Screenshot ininya, pesertanya. Oke. Satu lagi ini. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Waktunya sudah mungkin. Nah, kalau misalkan di optionnya ada, misalkan option, nah ini kan ada pertanyaan ya. Kak, mungkin nggak nanti di optionnya ada angka 9 dan sama 6? Nggak mungkin. Karena kita tahu, pasti 6 juga bisa digunakan, 9 juga masih bisa digunakan. Ya kan? Kakak tahu maksud kamu. Bisa aja 6. Tadi kakak bilang kan nih, kita lihat yang paling ini aja, 3 dan 3. Bisa aja 3 dan 2. Bisa aja 6. Bisa. Gitu kan? Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi, benar. Bisa jadi. Tapi, kalau misalnya kalian ingin tahu, nggak mungkin juga. Pasti di ininya cuma salah satunya aja. Salah satunya. Nggak mungkin kalau dua-duanya ada. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira? Teman-teman? Ya kok kayaknya kamera ini, sorry ya. Nggak ada kamera sebelah sini. Oke, kalau gitu dari kakak sekian aja. Kalian bisa lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya. Istirahat sebentar.
Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Kita ketemu lagi besok ya. Kita lanjutin soal berikutnya ya. Kita ketemu lagi besok. Oke, gitu aja ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke.